Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak, kita ada bikin ayam kecap. Ini ada bekas yang nih untuk buka puasa sebentar. Tapi ini terapedisi, soalnya terpakai rica. Rica di pasar mahal jadi. Terima kasih Dwi. Yuk, memang inflasi dan naik. Makanya ada salah satu strategi pengendalian inflasi yang bermanfaat untuk orang semua. Dengan cara menanam barito di pekarangan rumah. Terletak di belakang rumah tuh, ponong dan pohon rica. Jadi, kalau misalnya harga rica dan naik, tak perlu beli lagi. Oh oke. Berarti mulai besok kita mesti tanam rica, tomat, dan bawang satu kali sudah dengar muka rumah sini. Boleh tuh, soalnya lahan masih luas tuh. Boleh sih. Kok apa? Kok mana masa apa tuh? Tak ada rencana untuk kasih kita. Mari sama-sama Tora Iko beri makna dalam pengendalian inflasi dengan cara menanam barito di pekarangan rumah. Kalau mau nih cara, bagaimana? Yuk, komen di bawah untuk dapat paket berkah dari Bank Indonesia. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik? Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbis samawati wal ardi wa man fihinna. Alladzi la ma'buda siwa wa la mahduda rahmah. Salatan wa salaman taman daimaini mutalazimaini ala habibika sayyidina Muhammadin imam ahli sidiki wal wafa wa man tabahuda ila yaumul jaza. Pertama-tama, marilah kita senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua yang menyaksikan video ini semuanya insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rahmat itu kita digolongkan kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita kirimkan buat kekasih Allah, Habibul Mustafa Muhammad Rasulullah SAW, beserta sahabat dan kaum kerabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita selaku umatnya akan konsisten, istiqomah, menjalankan syariat yang di bawahnya dan berusaha menjauhi apa yang dilarangnya. Saudara-saudara sekalian, kita sebentar lagi akan memasuki ibadah bulan suci Ramadan, di mana kita tahu persis bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalamnya banyak rahmat, banyak maghfirah, dan semua yang berkenan dengan siksa Allah berupa siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melakukan itu karena ibadah bulan suci Ramadan. Ada hal yang barangkali bagi kita umat Islam harus mempersiapkan diri di dalam kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah suci lahir dan batin. Kenapa kita harus mensucikan lahir dan batin? Karena nanti yang kita hadapi di dalam bulan suci Ramadan ini adalah kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kita tahu persis, kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempersoalkan dengan amal-amal yang lain. Karena amal yang lain yang kau lakukan, ibadah sholat, zakat, dan sebagainya, itu untuk diri kamu sendiri. Tapi untuk ibadah puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Dan ini di bulan suci Ramadan yang akan kita dapatkan. Di mana kita melaksanakan ibadah saum, dan ibadah saum itu untuk Allah. Nanti Allah lah yang membalasnya. Dengan demikian, betapa pentingnya kita menyambut ibadah bulan suci Ramadan ini dengan segala sukacita. Dengan segala kegembiraan. Yang tidak sama sekali kegembiraan ini dimiliki oleh manusia. Tapi semua makhluk di permukaan bumi ini merasa gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Karena itu, di dalam hadis, sekalipun hadis yang sering disampaikan oleh para mubalik, ini dikatakan ini hadis dhaif. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Atau dalam hadis yang lain dikatakan bahwa siapa yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Artinya, hadis ini sesungguhnya sebagian ulama mengatakan hadis dhaif. Masa iya sih kita menyambut ibadah bulan suci Ramadan saja, Allah haramkan jasad kita menyentuh api neraka. Tetapi kalau kita memaknai hakikat hadis ini, lalu kita bisa juga memberikan kalkulasi pemanaan bagaimana ibadah bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi nanti atau akan kita laksanakan nanti. Sesungguhnya hadis ini sesungguhnya memiliki korelasi yang luar biasa. Bagaimana tidak? Di mana Allah lagi-lagi mengatakan bahwa sesungguhnya puasa yang Anda lakukan di bulan suci Ramadan itu untukku, kata Allah. Ibadah yang lain untuk kamu, nanti saya akan membalasnya. Artinya, ketika kita menyambut kedatangan ibadah bulan suci Ramadan dengan segala hikmah di dalamnya, maka wajar saja Allah memberikan janji kepada kita bahwa sesungguhnya menyambut ibadah bulan suci Ramadan itu dengan segala kegembiraan, maka Allah mengharamkan jasad kita untuk menyentuh api neraka. Minimal di dalam kita menyambut ibadah bulan suci Ramadan ini, yang saya katakan tadi, yang pertama adalah kita introspeksi diri, mensucikan batin kita, mensucikan diri kita. Nah, kenapa kita mensucikan? Karena sepanjang perjalanan 11 bulan yang kita telah lalui ini, mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan kesalahan yang kita lakukan itu sesungguhnya berujung kepada sesuatu yang kita sama-sama tahu adalah kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Kalau dosa kita terhadap Allah, itu gampang dengan istighfar. Tapi dosa kita terhadap sama manusia, sesungguhnya yang lebih utama adalah kita dekati untuk kita minta maaf. Karena itu, yang pertama kita menyambut ibadah bulan suci Ramadan ini dengan kita meminta maaf antara satu dengan yang lain. Harapannya ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, kita termasuk adalah hamba-hamba yang telah siap untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan baik. Yang kedua, di mana kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan segala kesiapannya, maka kita bisa nengok kiri kanan. Mungkin di antara kita yang menjadi seorang pegawai negeri, yang mungkin juga sebagai seorang pengusaha yang sukses, dia tidak akan merasakan betapa ada rasa cemas ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Tetapi di tetangga kita, saudara-saudara kita yang lain, bisa jadi dia merasakan kecemasan luar biasa. Kenapa? Karena dia akan bisa berhitung apa yang harus saya lakukan untuk menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan ini. Terutama dalam hal saya menyiapkan lauk pauk saya. Karena bagaimanapun dengan kondisi keadaan bangsa yang seperti gini, apa-apa yang kita sebut, ibu-ibu sering mengatakan bahwa semua di pasar pada naik, beras naik, gula naik, semua naik. Ya, yang turun cuma hujan. Karena itu penderitaan, kesusahan dan yang mereka alami sesungguhnya itu juga sesungguhnya menjadi bagian dari introspeksi kita untuk kita melihat mereka. Artinya kalau kita memiliki sedikit kemampuan berupa ekonomi, mari kita bagi untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini mau melaksanakan menyambut ibadah bulan suci Ramadan tidak memiliki itu. Karena itu kesiapan kita juga penting
untuk rumah tangga kita, tapi juga kita memperhatikan saudara-saudara kita, membantu mereka untuk menyambut ibadah bulan suci Ramadan ini dengan segala kegembiraannya. Karena itu, mari dengan kita membantu mereka, insya Allah di dalam bulan suci Ramadan kita mendapatkan doa dan berkah yang luar biasa dari mereka. Yang berikutnya, saya yakin dan percaya di antara kita ini pasti orang tua kita, ya, ada yang satu sudah meninggal, mungkin dua-duanya sudah, ya. Nah, karena itu dengan kita menyambut ibadah bulan suci Ramadan ini, kebiasaan kita umat Islam, kita ziarah ke kubur. Ini satu perbuatan yang baik sekali. Kita ziarahlah ke orang tua kita, sanak pemilik kita, guru-guru kita. Lalu kita berdoa kepada mereka. Mudah-mudahan dengan ibadah bulan suci Ramadan yang kita sambut ini dengan baik ini, insya Allah dengan kedatangan kita ziarah ke mereka, menyambung tali silaturahmi. Sekalipun berbeda alam, tetapi rasa untuk saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Ini menjadi kebiasaan kita semua. Mudah-mudahan ini hal-hal yang kita perhatikan di dalam kita menyambut ibadah bulan suci Ramadan ini. Semoga kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi dengan baik. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik, atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.